Jadi tulisan pertama kakak itu terbit waktu kakak kelas 1 MTSN, dan itu senangnya luar biasa. Padahal itu mungkin hanya karya biasa gitu, tapi ketika kita punya hobi dan itu tersalurkan dan diberikan dukungan oleh orang tua, itu luar biasa banget rasanya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam Sobat GK, kembali lagi di podcast Garuda Keadilan Sumatera Barat episode 2 dengan tagline Membumi untuk Mendunia, Hidupkan Semangat Kolaborasi. Hai, aku Azizatul Huda. Kali ini podcast GK Sumbar kedatangan tamu undangan yang gak kalah kece nih dari episode 1 kemarin. Teman-teman udah pada nonton kan? Jangan lupa nonton episode satunya ya. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang apakah penting literasi bagi kaum muda untuk sukses? Gimana kira-kira? Penting nggak? Nah, untuk menemukan jawabannya, podcast GK Sumbar merasa terhormat nih bisa mengundang narasumber istimewa yang insya Allah dapat membantu kita menemukan jawaban dari pertanyaan kita tadi. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Mardian Novita MZ. Halo Kak Dian. Halo. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, boleh dong Kak sapa sobat-sobat GK yang ada di rumah sambil memperkenalkan diri Kakak. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, pokoknya semua deh. Sahabat GK yang ada di rumah maupun dimanapun menyaksikan ini, salam kenal, saya Mardian Novita MZ, biasa dipanggil Dian. Apalagi nih yang perlu dikenalkan? Kelahiran 1953, udah tua nih kakak deh, udah tua. Wajahnya tidak menggambarkan seperti itu Kak. Oh iya, syukurlah, alhamdulillah. Ya, jadi kakak berdomisili di Pariaman. Kemudian aktivitas saat ini masih sebagai Duta Baca Sumatera Barat sejak tahun 2018. Kemudian fokus di bidang literasi. Makanya menerima undangan karena topiknya alhamdulillah sesuai. Terhubung ya Kak. Ya. Terus juga masih nulis, ngedit naskah gitu ya, naskah orang, naskah sendiri gitu. Ya semua masih seputar dunia buku, tulis menulis, literasi. Masya Allah, aduh. Sebenarnya jujur ini speechless loh Kak berada di posisi sekarang ini karena bisa dibilang kakak itu idola saya gitu ya Kak. Terima kasih. Nah Kak, ngomongin soal Duta Baca tadi ya Kak, kakak dinobatkan menjadi Duta Baca Sumatera Barat pada tahun 2018. Nah itu gimana sih Kak perjalanan dan pengalaman kakak selama sebelum menjadi Duta Baca Sumatera Barat sampai menjadi Duta Baca Sumatera Barat? Ya kalau diingat-ingat, sejatinya aktif di bidang literasi ini jauh sebelum adanya seleksi Duta Baca. Jadi kakak pribadi merasakan bahwa bidang literasi ini sudah melekat sejak kanak. Jadi ada namanya literasi keluarga. Nah, suka baca, kemudian suka nulis, akhirnya punya buku karya sendiri, merasakan manfaatnya, dampaknya. Kemudian dengan punya karya bisa diundang ke berbagai acara baik di dalam maupun luar negeri. Akhirnya di situ merasa kayaknya ini deh modal yang paling besar yang ada pada diri saya gitu. Jadi kan mikirnya gitu. Seiring berjalannya waktu ya kita ya semacam pencarian jati diri, akhirnya kakak semakin fokus mana nih kelebihan saya dan mana nih kekurangan yang ibaratnya jangan sampai gara-gara kita tahu kekurangan kita lalu itu membuat kita minder gitu ya. Jadi kakak fokus di bidang ini, di bidang literasi khususnya seni sastra, baca tulis, sampailah akhirnya kuliah memang di bidang sastra juga. Jadi 2015 selesai di kampus di S1, lanjut S2 sastra lagi. Nah, itu 2018 setelah selesai kakak pulang, itu ada pemilihan gitu, pemilihan Duta Baca. Waktu itu juga mikir, apaan sih kok ada juga Duta Baca gitu kan. Jadi kan semakin banyak ya, ada duta ini, duta itu, dan ternyata juga ada Duta Baca. Pertama kakak membayangkan Duta Baca ini kayak duta-duta yang lainnya, tapi syukurlah
eh, ada perbedaannya. Jadi proses seleksinya itu memang lebih kepada kamu ngapain sih di bidang literasi selama ini gitu, sehingga kamu layak nih bakal dipilih menjadi duta baca. Dan akhirnya kakak ikuti seleksinya, ada seleksi tulis, maksudnya menulis esai gitu ya tentang dunia literasi. Kemudian ada wawancara sampailah disaring 10 orang. Akhirnya tanya jawab dengan juri, presentasi lagi, dan akhirnya dipilih 1 orang untuk menjadi duta baca. Perjalanannya ternyata panjang ya sobat-sobat GK. Nah, ngomongin soal keluarga tadi ya Kak, mulai dari keluarga tumbuhlah rasa-rasa untuk tertarik dengan literasi gitu ya Kak. Nah, di keluarga Kakak sendiri siapa sih yang paling mendukung Kakak untuk bisa bergelut di bidang literasi itu Kak? Sejatinya keduanya mendukung ya, keduanya mendukung. Alhamdulillah. Kalau papa lebih ke mendukung soal baca nulis, kalau mama itu lebih ke bercerita, berkisah. Jadi kakak merasa masa kanak kakak itu alhamdulillah ya, alhamdulillah diisi dengan hal-hal positif seperti itu. Jadi meskipun orang tua kakak barangkali pendidikannya tidak setinggi kakak seperti sekarang, tetapi dengan cara pola asuh dan pola didikan mereka masa kecil, kakak merasakan bagaimana seorang ayah membuat anaknya bisa jatuh cinta pada buku tanpa paksaan. Bagaimana seorang ayah bisa mendekatkan buku kepada anak-anaknya itu lewat memberikan hadiah yang diberikan buku, kemudian juga ngajak ke toko buku, ke perpustakaan daerah. Akhirnya di situ mikir, sepertinya papa ini sangat senang ketika anaknya dekat dengan buku. Alhasil, ketika sering membaca, tentu punya ketertarikan untuk menulis. Masa baca karya orang mulu, karya kita kapan dibaca orang gitu ya. Jadi tulisan pertama kakak itu terbit waktu kakak kelas 1 MTSN, dan itu senangnya luar biasa. Padahal itu mungkin hanya karya biasa gitu, tapi ketika kita punya hobi dan itu tersalurkan dan diberikan dukungan oleh orang tua, itu luar biasa banget rasanya deh. Dan di sisi lain mama itu lebih ke bercerita. Jadi menjelang tidur itu mama akan selalu ngajak cerita, ayo siapa Tuhannya nak, siapa Rasulnya nak, seperti itu. Dan itu menjadi ngiangan yang terus bergema gitu loh sampai kakak dewasa. Sehingga kakak selalu bertekad, bagaimana nih saya membuat orang tua saya bangga membesarkan anaknya. Bagaimana orang tua saya tuh nggak menyesal telah mendidik anaknya seperti menjadi seperti sekarang gitu. Wah, Masya Allah, dukungan dari keluarga penting ternyata ya, Sangat Kak. penting. Nah, dari perjalanan kakak nih bergelut di literasi, kakak menghasilkan 4 karya tulis ya Kak. Salah satu di antaranya ada antologi puisi. Nah, dalam permasalahan tulis-menulis nih Kak, kakak pernah gak sih ngerasa waktu nulis novel itu kayak ada drama gitu, aduh bingung nih melanjut ke chapter selanjutnya bahas apa ya di dalam novelnya, aduh bingung nih apa ya selanjutnya mau buat novelnya gitu. Kakak pernah gak stuck gitu ketika nulis tuh kayak ya Allah ini gimana ya nyambungnya gitu. Menurut kakak gimana sih tips untuk bisa keluar dari zona yang kayak gitu Kak? Iya, sejatinya itu adalah situasi yang normal dihadapi oleh penulis pemula maupun senior sekalian, senior juga gitu ya. Jadi manusiawi sekali ketika kita mengalami atau menemui titik jenuh. Nah, kalau kakak pribadi ketika jenuh menulis, kakak akan membaca. Kalau kakak membaca, biasanya nih ya dari pengalaman kakak, itu pasti akan memunculkan ide segar lagi untuk kembali menulis. Kalau seandainya jenuh juga nggak ada pengaruh, kakak jalan-jalan. Jalan-jalan ini dalam artian bukan jalan-jalan yang akan menghabiskan uang ya. Jalan-jalan ini kan bisa ke pantai, bisa ke pasar, bisa bertemu dengan banyak orang yang itu akan membuka pikiran kita lagi gitu. Nah, kemudian hal-hal ya semacam kejenuhan itu justru bagi kakak ya sangat lumrah untuk ditemui oleh siapapun, penulis manapun, baik pemula maupun enggak gitu. Jadi tugas kita justru bagaimana nih kejenuhan ini bisa saya atasi. Jadi bukan berarti wah saya jenuh berarti saya nggak bakat nulis gitu ya. Nah, banyak orang yang terkendala untuk melanjutkan bab-bab selanjutnya, apalagi novel ya, novel yang ceritanya sangat panjang, itu karena kurang membaca intinya. Wah, tertampar nih Kak.
Karena notabene aku juga suka nulis nih Kak. Nah, Udah sempat ketemu judul novelnya 4 tahun yang lalu Kak. Wah, 4 Cuma tahun yang lalu. isinya gak pernah selesai sampai sekarang ya Allah. Nah makanya penulis itu sebenarnya adalah orang yang setia. Aduh. Kalau dia nggak bisa sekali menyelesaikan ya. tulisannya kan berarti belum disebut penulis ya. Nah bener, Kak. penulis itu adalah orang yang setia, yang bisa menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Aduh. Habis ini buka laptop lagi ya. Harus Harus kita lanjutkan harus ya, merasakan selesaikan ya, manfaat Kak. menulis.